terus kenapa sih? Iya kak, aku kemarin makan udang. Aku gak bisa makan udang, jadi gatel. Itu namanya alergi kak. Oh iya sih. Bahaya itu kakak kalau dibiarkan. Kenapa udah ke dokter gitu? Ya belum sih kak. Adik-adik kalau kita gatal-gatal kita harus ke dokter ya kak Cynthia. Harus ke dokter, nanti jangan lupa kalau dikasih obat harus diminum ya. Iya kak, nanti pasti ke dokter. Jangan lupa berdoa karena Tuhan Yesus itu dokter yang bisa nyembuhin gatal-gatal kak Cynthia. Ya kalau gitu kakak Salsi aja ya. Boleh, Gak boleh. Nanti kita tugas dulu, kita mau puji-pujian. Setelah itu, nanti kakak Cynthia boleh ke dokter ya. Oh gitu ya kak ya. Ibadah dulu. Mungkin kalau kita nyanyi gatalnya jadi agak hilang ya kak ya. Hilang juga, tapi kan kakak harus ke dokter kalau ada gitu ya. Iya. Nah sekarang kita mau memuji Tuhan dulu sama-sama. Oke. Nah kak, supaya aku nggak rasa gatal-gatal, gimana kalau kita nyanyi yang gembira? Karena kan ini IMPA kita tanggal 24 Januari 2021 ya. Oke. Kakak kalau gembira pengennya di mana? Begini kak, aduh udah ketutupan masker. Tapi lagunya double Kak? Dua. boleh, Gede. boleh. Apa aja kakak? Judul senang dan juga Yesus pokok. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Halo adik-adik. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Adik-adik, setelah kita menyanyi bersama-sama, tiba saatnya kita berdoa. Nah, adik-adik ya, jangan lupa kakak harus ikut berdoa juga ya. Siap kak. Oke, boleh ikutin Kak Sarce ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. terima kasih ya. Hari Minggu ini Hari Minggu ini kami kembali boleh datang menyenangkan hati Tuhan datang menyenangkan hati Tuhan di pagi yang indah ini. di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami siap kami siap untuk memuliakan nama-Mu. untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kakak pelayan Berkati kakak pelayan yang bertugas hari ini, yang bertugas hari ini, juga juga adik-adik semua adik-adik semua yang akan mengikuti ibadah IMPA. ibadah IMPA. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin.
kita mau nyanyi lagi lagu di badai. Kakak tahu tidak? Oh, tahu dong lagu itu. Kita semua nyanyi lagu di badai topang dunia. Ya. Kita dengarkan musiknya. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus Tuhanku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Tuhanku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita ulang tidak kakak? Ah, boleh Kak. Boleh Kak, kita ulang satu kali lagi ya. Oke. Ulang sekali lagi musik. Adik-adik di rumah kita goyang. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus Tuhanku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Tuhanku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik di rumah semangat sekali ya. Iya Kak, kayaknya kalau kita nyanyi ya, gatal-gatalnya agak berkurang sekarang sedikit ya. Terus kakak kalau makan itu sudah tahu alergi kita. Kakak jangan coba-coba lagi. Iya Kak. Kak, terus kalau tidak salah, hari ini ada firman Tuhan. Ceritanya tentang seseorang yang sakit kusta. Nah, apa sih Kak sakit kusta itu? Nah, sakit kusta itu adalah satu penyakit di mana ditandai dengan gatal-gatal. Mendingan kita dengar kakak lain yang mau menceritakan saja ya. Iya. Siapa sih Kak? Aku bisikin ya. Oh boleh. Namanya Oh kakak. Iya, rahasia kan? Siap. Oke. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi adik-adik ya. Lagunya? Yesus sayang padaku. Iya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, Kakak Priska di sini sekarang mengajak adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa dulu. Sebelumnya juga siapkan dulu Alkitabnya, siapkan hati kita, siapkan diri kita. Jika sudah siap, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, selamat pagi Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kakak pelayan yang akan bercerita, kiranya firman Tuhan bisa kami dengarkan dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Ya, yang masih ingat ceritanya tentang apa? Nah, kakak mau ulangi lagi. Jadi cerita minggu lalu itu tentang mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita itu berdoa. Rajin berdoakan apapun harapan kita. Ketika kita sudah berdoa, meminta harapan yang kita inginkan. Yang kedua, kita harus percaya. Ketika kita berdoa, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Karena itu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, itu cerita yang minggu lalu yang kakak mau ingatkan untuk adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berkuasa atas segala hal, adik-adik. Sebelumnya kita mau baca firman Tuhan dulu. Ya, siapkan Alkitabnya adik-adik. Kita buka Alkitab kita di Perjanjian Baru. Nah, buka Matius 8 ayat 1 sampai 4. Ya, sudah semua terbuka? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian cerita firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak mau bercerita, kakak mau tunjukin video dulu untuk adik-adik. Tonton ya. Ini dia videonya. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Pada suatu kali Yesus berdiri, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka.
sakit kusta. Di sini kakak mau menceritakan sedikit tentang sakit kusta. Jadi sakit kusta ini adalah sakit yang menular, satu penyakit yang menular. Ya, biasanya di sakit kusta ini orang yang terkena itu muncul luka-luka di area kulitnya. Namanya penyakit kulit. Ada luka-luka, lecet-lecet, bercak-bercak. Nah, di sekitar kulit dan di seluruh tubuh adik-adik. Setiap orang yang kena itu mereka dianggap najis, mereka tidak suci, dan ketika sudah kena itu mereka diasingkan adik-adik. Diasingkan, dijauhi dari orang-orang yang sehat. Nah, ketika itu juga mereka dikucilkan. Bahkan kalau misalnya ada orang sakit kusta ini datang ke orang yang sehat, orang yang sehat itu juga bisa tertular dan mereka juga bisa dianggap najis juga kan. Begitu mengerikannya sakit kusta ini. Nah, ya adik-adik, dalam bacaan kita hari ini, orang yang menderita sakit kusta ini adalah orang yang sudah menderita sakit lama, menderita tentang sakitnya ini. Ia menderita, ia ketakutan, dan ia mendengar dari cerita orang tentang kebaikan Tuhan Yesus dan kemahakuasaannya, tentang Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit termasuk sakit kusta ini. Nah, ketika itu adik-adik, satu singkat cerita, Tuhan Yesus datang turun dari bukit setelah bercerita, menemui orang banyak. Lalu orang yang sedang sakit kusta ini melihat Tuhan Yesus. Ketika itu ia datang menghampiri Tuhan Yesus dan memberanikan diri. Diam-diam bertemu Tuhan Yesus. Lalu yang dilakukannya orang sakit kusta ini sujud menyembah Tuhan. Nah, ketika itu adik-adik, orang yang sakit kusta ini sangat percaya mendengar cerita dari orang-orang bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan sakit yang diderita oleh orang sakit kusta ini. Tetapi ia juga meminta kepada Tuhan Yesus dengan rendah hati. Ia meminta kepada Tuhan dengan cara, Tuhan, jika Tuhan mau, dapatkah Tuhan mentahirkan aku? Mentahirkan itu menyembuhkan aku. Nah, orang ini tahu bahwa Tuhan Yesus sangat berkuasa sehingga bisa menyembuhkan dan membersihkan sakit-sakit yang diderita orang yang sakit kusta ini. Nah, ketika itu adik-adik, karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus juga kasihan melihat orang yang sakit kusta ini, dia menderita. Akhirnya yang dilakukan Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta ini. Setelah Tuhan Yesus memegang orang yang sakit kusta ini dan menyatakan, ya, saya bersedia, orang ini akhirnya menjadi sembuh. Wah, adik-adik, betapa bahagianya orang yang sakit kusta ini yang sudah lama dia dijauhi oleh orang-orang. Dia sakit kustanya, gatal-gatal badannya. Ketika dia dengan rendah hati meminta sama Tuhan Yesus berbelas kasih sama orang ini dan hanya memegang orang yang sakit kusta ini. Tuhan Yesus berkuasa dengan kata-katanya, ya, kamu sembuh. Akhirnya orang yang sakit kusta ini menjadi sembuh. Pada saat itu adik-adik penderita sakit kusta ini berhasil sembuh dan dia dengan senang hati, berbangga hati berkata kepada orang-orang lain. Tapi Tuhan Yesus bilang, mengingatkan sama orang yang sakit kusta ini, jangan sampai engkau menceritakan ke orang lain yang banyak, hanya bercerita kepada imam-imam. Bukti kalau dia sudah sembuh, ya, dan kembali ke masyarakat dan bisa menjalani aktivitas biasa seperti biasanya. Nah, ketika itu adik-adik, Tuhan Yesus ingin memprioritaskan untuk melapor kepada para imam serta memberikan persembahan dibandingkan bercerita
adik-adik, di sini kakak mau bercerita lagi sama adik-adik. Mau bertanya, siapa yang pernah jatuh sakit? Nah, adik-adik ketika adik-adik sedang jatuh sakit, jangan khawatir. Seperti tadi Kak Cynthia dan Kak Sarce. Kak Sarce menyampaikan ke Kak Cynthia harus apa adik-adik? Tetap berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang berkuasa. Berdoa dengan rendah hati dan penuh kepercayaan bahwa sakit yang diderita adik-adik itu pasti akan sembuh. Asalkan adik-adik tetap percaya, Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan untuk adik-adik yang misalnya yang sedang sakit, ya. Terus kalau misalnya jangankan adik-adik juga bisa mendoakan orang-orang yang sedang sakit juga, ataupun mama, ataupun papa, ataupun teman-teman, ataupun orang-orang sekitar kita yang sedang sakit. Nah, contohnya di saat pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, adik-adik jangan khawatir, adik-adik jangan takut, tapi adik-adik tetap berdoa. Berdoa kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang berkuasa, penyakit ini akan segera hilang. Dan kita akan kembali pulih seperti biasa, bisa kumpul bersama dan bermain bersama seperti biasanya. Asalkan adik-adik tetap percaya karena Tuhan Yesus Tuhan yang berkuasa. Nah, demikian cerita firman Tuhan ini adik-adik. Nah, sekarang kakak punya ayat hafalan untuk adik-adik, ya. Dibuka Alkitabnya di Perjanjian Lama, Mazmur 30 ayat 3. Dibuka ya Alkitabnya, Mazmur 30 ayat 3. Kita baca bersama-sama. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Mazmur 30 ayat 3. Nah, adik-adik, boleh adik-adik hafalkan ayat Alkitab ini. Dan kakak juga punya aktivitas sekaligus penutup ya. Aktivitasnya adik-adik membuat video tentang ayat hafalan ini. Jadi adik-adik membuat video, adik-adik sedang menghafalkan ayat Alkitab ini, ayat Mazmur 30 ayat 3. Nanti adik-adik juga boleh hias videonya, lalu dikirimkan ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Videonya jangan terlalu panjang, kurang lebih 1 menit saja. Dihias boleh, lalu dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Oke adik-adik, ditunggu aktivitas adik-adik. Selamat hari Minggu. Amin. Nah, Kak Sarce, kita sudah dengerin firman Tuhan yang dibawain oleh kakak-kakak pelayan tadi ya. Nah, di situ kakak pelayan bilang kalau adik-adik sakit, kita harus berdoa karena disitulah kuasa Tuhan dinyatakan kepada kita sehingga kita sembuh. Tapi kakak jangan hanya berdoa. Kalau kakak sudah ke dokter terus dikasih obat, kakak tak boleh mengabaikan nasihat dokter. Harus minum obat. Betul. Doa itu lebih utama. Iya. Dan ketika sekarang ini sedang COVID-19 ya Kak ya. Iya, corona. Tandanya Tuhan melindungi kita adalah dengan kita memakai masker ya, mencuci tangan dan juga jaga jarak ya. Kakak nggak boleh suka jajan juga ya. Oh iya, jajan sembarangan nggak boleh ya Kak ya. Nggak boleh. Tapi adik-adik punya kabar gembira ya. Sekarang pemerintah kita sudah menyediakan vaksin. Iya, supaya penyebaran COVID tidak berlanjut ya. Itulah tanda kuasa Tuhan vaksinnya jadi. Tapi kakak kita juga harus berdoa untuk bangsa dan negara kita biar COVID corona ini cepat berlalu. Ya. Ya. Kita nyanyi satu lagu Kak tentang Allahku yang besar ya dan hebat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil
Nah, Kak, tadi kan Kak Satya minta kita supaya kalau sembuh kita berdoa. Iya, Tapi gimana betul. kalau kita doain orang lain ya, Kak ya? Itu yang Tuhan inginkan. Nah, dalam doa syafaat ini. Tapi sekarang doa syafaatnya berbeda adik-adik. Wah, adik-adik kan sekarang bersama mama dan papa ya di rumah ya. Nah, gimana kalau kita berkumpul di satu tempat, kita berdoa bersama untuk mendoakan orang lain dan juga bagi negara ini ya. Kakak kasih 3 menit ya. 3 menit kita berdoa bersama-sama ya. Nanti kakak ada musiknya sedikit supaya menghibur kita untuk berdoa dengan khusyuk. Tapi Kak Cynthia, boleh nggak Kak Satya mau ungkapkan dulu ini perasaan Kak? Boleh Kak. Di Sulawesi sekarang itu kan terjadi gempa bumi. Oh iya, itu juga ya gempa Nah, bumi ya. sebenarnya banyak saudara-saudara kita juga. Kita juga bawakan di dalam doa ini Ya. agar Tuhan menolong mereka kakak ya. Ya, betul, betul. Sama-sama. Nah, pokok doanya di sini ya, adik-adik ya. Di sini ya. Kakak kasih waktu 3 menit kita doa bersama. Kalau tadi kita sudah bersama-sama berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan syukur kepada Tuhan ya, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memelihara hidup kita, kasih dia ya. Nah, adik-adik di rumah boleh menitipkan persembahannya kepada mama papa atau kita Transfer ke ke rekening gereja ya. adik-adik ya. Nah sekarang kita mau menyanyi adik-adik ya, bawa persembahanmu ya. Dengan rela hati
persembahan itu bermanfaat ya bagi gereja, juga bagi orang-orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau mampukan kami pada pagi hari ini memberikan persembahan yang kami terima dari orang tua kami. Biarlah persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu dan gereja-Mu, sehingga banyak orang yang dapat dibantu melalui persembahan kami. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Sarja, aku sekarang mau ke dokter ya, supaya nanti gatal-gatal aku diobatin sama dokter, kasih obat. Dan tentu saja kata Kak Sarja tadi dan kakak pelayan tadi, Kak Cynthia harus berdoa supaya alerginya Kak Cynthia bisa hilang ya. Dan kakak kalau sudah tahu bahwa makan sesuatu itu membuat kakak alergi, jangan diulang lagi ya. Iya Kak, enak sih Kak. Ya, jangan enak-enak. Kalau dari dokter dapat obat harus Minum. Jangan lupa itu. Tapi sebelum minum obatnya juga kita harus berdoa ya. Oke. Dan kalau nanti aku sudah sembuh, aku ngapain? mau mengucap syukur kepada Iya. Tuhan ya. Karena Tuhan sangat berkuasa menyembuhkan aku, dan adik-adik juga kalau sakit di rumah, Tuhan berkuasa menyembuhkan adik-adik. Ya, Tuhan itu dokter di atas segala dokter. Nah, kakak, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi kita mau nyanyi dulu kan? Boleh Kak? Ayo adik-adik bangkit berdiri semuanya. Semangat. Ya, Iya. kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, kakak, untuk mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus supaya ketika kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, kita dilindungi oleh Tuhan. Silakan Kak. Ya, kita bersatu dalam doa adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Sepanjang ibadah kami ini Tuhan sudah sertai kami. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami juga mau belajar bahwa kami harus selalu hidup sehat. Selalu hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Sekarang kami mau berdoa, Tuhan, kiranya Engkau tetap sertai kami, biarlah sepanjang minggu ini kami boleh tetap berada di dalam hadirat Tuhan, kami boleh tetap berada dalam perlindungan Tuhan, dan tidak seorang pun dari kami anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami, doa kami, harapan kami kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami, yang mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Minggu semua, Tuhan Yesus memberkati.